Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa tamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allahu Jalla Jalaluh yang masih memberikan kita semua kenikmatan yang banyak, yang kita tidak bisa hitung satu persatu nikmat yang Allah berikan pada kita, yang mana di antara nikmat Allah yang kita rasakan di sore hari ini adalah nikmat bisa duduk di salah satu rumahnya untuk sama-sama melakukan satu aktivitas atau satu kegiatan yang kita harapkan aktivitas atau kegiatan ini menjadi pemberat di timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Ini murni adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Maka kita bersyukur atas nikmat ini, dikumpulkan di salah satu rumahnya untuk sama-sama belajar ilmu agama. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan mencurahkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang berusaha untuk istiqomah mengikuti ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan memulai pembahasan dari salah satu karya ilmiah Fadilatul Syekh Abdullah Al-Qar'awi yang beliau berikan judul Al-Wajibatu Al-Mutahattimatu Al-Ma'rifah Ana Kulli Muslimin wa Muslimatin, yakni kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kewajiban yang tidak setiap muslim dan muslimah harus mengetahuinya. Harus meluangkan waktu untuk mengetahuinya. Harus mengorbankan tenaga, waktu, biaya, dan seterusnya untuk mengetahui kewajiban apa saja yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada dirinya. Karena kehidupan seorang muslim dan muslimah berbeda dengan kehidupan orang-orang di luar agama ini. Prinsip hidupnya berbeda. Muslim dengan non-muslim memiliki prinsip hidup yang berbeda. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa perintah yang harus kita kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan beberapa larangan yang tidak boleh kita kerjakan.
Secara umum hal itu digambarkan lewat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu diibaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan penjara untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana sih penjara itu? Kegiatannya terbatas, apalagi? Di penjara apalagi? Semuanya serba terbatas. Makanannya, minumannya, tempat tidurnya, semuanya serba terbatas. Enggak leluasa. Tidak leluasa. Namanya juga orang di penjara, dia tidak leluasa. Hidup di bawah aturan penjara yang dia tidak bisa keluar dari situ. Maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu ada dalam diri kita bahwasannya kita hidup ini seperti di bawah atau seperti di dalam penjara. Poin utamanya orang hidup di dalam penjara itu apa, Pak? Hidup nggak bisa sesuka dirinya. Benar nggak? Poin utama orang dalam penjara itu hidupnya nggak bisa sesuka dirinya. Harus mengikuti peraturan penjara. Maka kita sebagai seorang muslim dan para ummahat sebagai muslimah ini harus difahami. Karena kalau ini enggak difahami dengan benar, kita sebagai muslim dan para ummahat sebagai muslimah itu bisa berkata dengan lisannya, mata-mata saya, tangan-tangan saya, mulut-mulut saya, apalagi Pak? Uang-uang saya, kaki-kaki saya, mau kemana kek terserah saya gitu. Mau ngapain kek terserah saya gitu. Itu kalau diucapkan oleh seorang muslim dan muslimah siapapun dia, maka menandakan dia itu belum paham kalau dia itu nggak bisa seperti itu. Seorang muslim nggak bisa seperti itu. Seorang muslim nggak bisa seperti itu, nggak bisa sesuka-sukanya, nggak bisa. Semuanya ada peraturan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu harus diyakini dan itu harus ada di dalam setiap jiwa muslim dan muslimah. Kalau dia hidup di bawah peraturan Allah Tabaraka wa Ta'ala, nggak bisa sesuka-sukanya. Sebagaimana orang di penjara nggak bisa sesuka-sukanya, nggak bisa, ya, nggak bisa. Hatta berhubungan dengan waktu, hatta yang berhubungan dengan waktu. Hukum asalnya waktu itu tidak boleh digunakan kecuali untuk ibadah. Itu hukum asalnya. Karena kita tercipta untuk ibadah. Hukum asal waktu tidak boleh digunakan kecuali untuk menyembah yang memberikan waktu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana misalnya yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Rabb kita jelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ad-Dzariyat yang kita hafal atau yang sering kita dengar, ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita hafal ayat itu, kita sering dengar ayat itu. Ayat itu sifatnya mutlak. Hukum asalnya seluruh waktu kita untuk ibadah. Hukum asalnya itu. Hukum asalnya. Berarti selain dari ibadah seharusnya dilakukan dengan sekedarnya saja. Sekedar. Ya, sekedar memenuhi kebutuhan, sekedar memenuhi kebutuhan. Seperti misal bekerja, hukum asalnya bekerja itu harusnya sekedar, harusnya sekedar aja. Yang lebih banyak waktu dihabiskan untuk beribadah. Bermain hukum asalnya sekedar. La haula wala quwata illa billah ya. Hari semalam ya kita dengar berita supporter sepak bola sampai meninggal ratusan. Betul ya? Di Malang ratusan. Nyawa Pak, itu nyawa. Nyawa orang itu sangat berharga dalam Islam. Bukannya satu dua lagi, ratusan Pak. Bahkan semalam itu diberitakan 60, pagi-pagi sudah 129. Subhanallah, itu nyawa, itu nyawa. Olahraga boleh, dalam Islam boleh, sekedarnya aja, sekedar. Jangan sampai rela mengorbankan nyawa kayak gitu Pak. Subhanallah. Maka ini perlu edukasi, perlu adanya pelajaran dari kita para dai kepada orang-orang yang punya hobi. Hobinya apa aja? Boleh-boleh aja, sekedar aja, sekedar, nggak perlu dikorbankan sampai mengorbankan nyawa. Ya, boleh-boleh aja, sah-sah saja orang punya hobi, asal tidak melanggar syariat, tetap mengikuti peraturan syariat. Nah, orang Islam di penjara seharusnya dia tahu untuk apa waktunya dia habiskan, untuk apa dihabiskan waktunya. Makanya Nabi bilang apa pada dalam hadis yang lain? Ada dua hal yang orang Islam gagal memanfaatkannya menjadi amal soleh Pak. Ada dua nikmat yang orang Islam keumumannya gagal memanfaatkannya jadi amal soleh Pak.
ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang Nabi katakan yang manusia keumumannya gagal menjadikan dua nikmat itu menjadi amal soleh. Biasanya dua nikmat itu jadi amal yang sia-sia, tidak berfaedah, bahkan mungkin berdosa. Kata Nabi, situasi kondisi yang pertama adalah as-sihhatu, kondisi sehat. Kondisi sehat seharusnya orang itu maksimal dalam ketaatan kepada Allah, baca Quran, sholat sunnah, infak, zakat, dan seterusnya. Menghabiskan waktu belajar dan seterusnya. Dalam kondisi sehat. Gagal, banyak yang gagal dalam kondisi sehatnya menjadi amal soleh. Yang kedua, al-faraq, waktu kosong, waktu luang, waktu libur. Waktu kosong, waktu luang, waktu libur. Berapa banyak kaum muslimin yang waktu liburnya justru bermaksiat pada Allah. Betul Pak? Waktu liburnya menghabiskan dengan perbuatan aktivitas kegiatan yang sia-sia. Sia-sia. Ya. Enggak dilarang, liburan enggak dilarang. Sekali-sekali aja. Bukan berkali-kali. Sekali-sekali. 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Sekali-sekali. Silakan. Kan Allah juga bilang dalam Al-Quran apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Di mana kita bisa lihat onta? Di masjid. Ada enggak? Enggak ada. Berarti kita harus apa? Keluar. Harus keluar. Lihat onta. Diambil pelajaran dari si onta gitu. Wa ila samai kaifa rufi'at. Langit di sini nggak ada langit, keluar situ baru kelihatan langit. Disuruh ambil pelajaran sama Allah, ya. Artinya kita balik lagi pada pembahasan kita, seorang muslim, muslimah pada hakikatnya hidup di dunia ini adalah penjara. Di antara yang dipenjara adalah waktunya. Waktunya. Dan waktu ditanya besok di hari kiamat. Semuanya ditanya waktu kita. Bahkan waktu pertanyaannya double. Waktu pertanyaannya double, 2. Yang pertama, waktu secara khusus Allah tanya, waktu muda. Yang di masa itu orang sedang kuat, powernya sedang kuat. Pertanyaan pertama secara khusus Allah tanya tentang waktu muda. Ngapain aja masa mudanya secara khusus. Maka ini membantah apa? Membantah statement yang mengatakan muda foya. Ini membantah statement yang berbunyi muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak gak gitu? Semuanya mau begitu, betul ya? Tapi itu susah, kaidah yang sulit. Kenapa? Muda foya-foya, jauh dari ketaatan. Efek dari dosa apa?
Efek dari dosa apa? Malas ibadah. Satu titik hitamnya. Satu dosa, satu titik hitam. Di mana? Di hati kan? Masa muda habis dengan dosa, berarti hatinya dititikin hitam sejumlah dosa yang dia kerjakan. Terus dia berharap prinsip ini bisa terrealisasi. Muda foya-foya, matinya masuk surga, atau tobat di usia tua. Padahal di usia mudanya hatinya hitam kelam. Makanya coba lihat, lebih susah dakwahin orang tua, lebih susah jika dia menghabiskan masa mudanya dengan dosa dan maksiat. Nggak bisa Pak, susah, kecuali dirahmati oleh Allah. Makanya ketika mendakwahkan pemuda, pemudi, itu jauh lebih mudah, jauh lebih mudah, dan itu realita, dicatat dalam sejarah. Antum kalau baca sejarah, itu yang dampingin Nabi, sama Nabi, yang dekat sama Nabi, itu usianya belasan puluhan, 15, 17, 20, 30, pemuda. Yang dekat dengan Nabi pemuda, yang tua-tua ngeyel, Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Lahab, ngeyel Pak, dan seterusnya. Itu sejarah. Kalau ada orang, Ustaz, kenapa dakwah kepada orang yang usianya tua lebih susah? Memang sunnatullah begitu. Jelas ya? Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia dapat hidayah. Itu semua kembali kepada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, termaksud bagian yang dipenjara adalah waktu dan aktivitas kita. Kita lihat firman Allah dalam surah Muhammad, surat yang ke-47, ayat yang ke-12, surat Muhammad. Lihat ya, kata Allah, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Allah menggunakan lafadznya kafir. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Orang kafir semua orang di luar agama Islam. Lihat kehidupan mereka di dunia, kehidupan mereka di dunia. Kata Allah apa? Yatamatta'una, hidupnya senang-senang aja udah, hidupnya senang-senang. Artinya menghabiskan waktu untuk foya-foya, untuk senang-senang, ketawa ketiwi, untuk begini dan begitu, udah begitu aja, glamor hidup mereka. Yang bilang siapa? Allah. Yatamatta'una, hidup senang-senang, jalan-jalan sana sini, sono sini, ya, keliling dunia, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin biaya.
Yang disayangkan orang Islam banyak yang ngikutin. Banyak yang ngikutin dan jadi tren. Jadi tren. Kata Allah, yatamatta'una, mereka tuh hidupnya begitu di dunia itu, pokoknya seneng pol, seperti orang yang nggak hidup tanpa aturan, bebas, nggak kenal waktu, bebas nggak kenal waktu. Terus Allah bilang, wa ya'kuluna, makan party dan seterusnya. Hidupnya begitu aja, senang-senang. Itu kehidupan siapa? Orang kafir. Orang Islam nggak begitu, bukan nggak boleh senang-senang, bukan nggak boleh makan, ada aturan. Islam punya aturan. Kesenangan yang mana yang diperbolehkan, makanan ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Islam punya aturan. Islam punya aturan. Nggak bisa sebebas mereka. Sebebas siapa? Orang kafir. Enggak. Kita punya aturan. Kita hidup diatur. Makanya Nabi bilang kita bagaikan di penjara. Maka yang harus ada dalam diri kita ini di penjara. Hidup nggak bisa semau-mau kita, tapi hidup harus semau yang punya penjara ini. Siapa? Allah. Nggak bisa semau kita. Nggak bisa. Gak bisa kita bilang harta-harta saya, uang-uang saya, dan seterusnya. Ya bisa. Bahkan luar biasanya jemaah, kata Allah mengibaratkan, mengupayakan, memisalkan mereka seperti binatang ternak. Kata Allah, kama ta'kulul an'am, hidupnya seperti binatang ternak, begitu aja, nggak punya tujuan. Oh, pokoknya seneng, pokoknya kenyang, party dan seterusnya. Kalau kita orang Islam kan semuanya dengan pertimbangan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita ucapkan, siap-siap ditanya sama Allah, kan gitu. Nih, satu kondisi Nabi kita Muhammad SAW keluar rumah dalam keadaan perutnya lapar, SAW. Abu Bakar keluar juga, Umar keluar juga. Ternyata ketiga orang ini perutnya sedang lapar. Ketemu mereka di jalan. Ngapain? Lapar. Akhirnya ketika mereka berjalan, dijamu oleh salah seorang sahabat. Dijamu, diberikan makan. Setelah selesai makan, Pak, Nabi SAW membaca surat di dalam Al-Quran, surat At-Takatsur. Kata Nabi, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian besok di hari kiamat, makanan yang baru saja kita makan akan Allah tanya. Itu orang Islam, Pak. Orang Islam begitu. Sebelum melakukan, sebelum bertindak, itu pikirin besok jawab apa. Besok jawab apa di hadapan Allah. Kan binatang nggak mikir nggak binatang? Hah? Enggak, namanya juga binatang, nggak mikir, nggak peduli tuh dia tuh. Pokoknya dia itu senang, kenyang. Itu Allah umpamakan kehidupannya siapa? Orang kafir. Yang bilang langsung Allah tuh, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Hidup mereka tuh begitu tuh.
Terus kata Allah, wan naru matwalahum. Kalau gaya hidup di dunianya kayak gitu, tempat baliknya di neraka. Tempat baliknya di neraka. Orang Islam yang punya gaya hidup kayak gitu pun terancam untuk ke sana, untuk masuk di neraka. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini sebagai muqaddimah di pengajian kita pada kesempatan hari ini, yang mana kita akan membacakan satu karya ilmiah yang diberikan judul Al-Wajibat, kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh orang Islam. Tidak dapat tidak, harus tahu. Hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Karena dia tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, tapi setiap muslim dan muslimat harus tahu. Ya, karena ilmu atau wajib terbagi menjadi dua, wajib fardu ain dan fardu kifayah. Dalam hal ini bahasanya adalah fardu ain. Kalau fardu kifayah, setiap muslim nggak wajib tahu, cukup perwakilan. Tapi ada ilmu yang hukumnya fardu ain, setiap muslim dan muslimah harus tahu, ikut langsung cari tahu, nggak bisa diwakili, tidak bisa diwakilkan. Kita lihat berkata penulis di dalam muqaddimahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Penulis memulai tulisannya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada makna yang besar Pak kalau kita memahami saat kita memulai satu kegiatan dengan bismillah. Ada makna. Apa maknanya? Kata para ulama, maknanya ketawaduan seorang hamba kalau dia nggak bisa melakukan amal kecuali dengan pertolongan Allah. Itu maknanya Pak. Saat kita bilang bismillah, artinya kita meyakini kita tuh nggak bisa, kita tuh lemah, nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Coba Pak, doa naik kendaraan bagaimana? Bismillah, sakhkhara lana hadza wa ma kunna, terus wa ma kunna lahu, terus mukrinin. Coba gimana? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Artinya apa? Maha suci Allah yang telah menundukkan tunggangan ini, menjadikan kita bisa mengendarainya, menunjukkan kita nggak bisa tanpa Allah. Ya, kita bilang begitu Pak. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Allah yang menjadikan motor kita, mobil kita, kita bisa kendarain Pak. Allah. Itu ingat Pak, itu kita akuin loh Pak. Kan kita pas begitu duduk, kita begitu naik, kita bilang subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin.
wa inna ilaihi lamun qalibun. Oh, itu kita akuin. Kalau kita nggak bisa mengendarai atau motor itu atau mobil itu, nggak bisa berjalan kecuali dengan kehendaknya Allah. Itu Pak makna dari Bismillah, menunjukkan ketawaduan sang penulis, ya, yang dia meyakini hanya dengan pertolongan Allah dia bisa menyelesaikan tulisannya ini. Bismillah, dengan bantuannya Allah. Bismillah. Sama kita juga Pak, ya, kita juga harusnya meyakini tidak ada satupun amal yang bisa kita kerjakan tanpa bantuan Allah tabarakahu wa ta'ala. Makanya lafaz hayya 'alas shalah yang diucapkan oleh muadzin kita enggak sambut dengan siap, gitu kan? Hayya 'alas shalah, kita enggak diperintahkan untuk jawab dengan siap atau hayya 'alas shalah lagi, tapi kita jawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Kita diajarin sama syariat ini, kalau kita berhadapan dengan amal agar mengucapkan la haula wala quwata illa billah, gitu Pak. Tanpa pertolongan Allah nggak bisa kita beramal, nggak bisa Pak. Contoh misalnya Pak, kita punya uang 100.000, keluar masjid, kita lihat ada orang kayaknya belum makan, lemes banget, gitu misalnya. Ini kayaknya dia belum makan nih, kelihatan lemes jalannya, gitu. Kayaknya dibeliin bakso Malang aja ya. Tutup ya, orang Malang lagi berduka ya. Masih buka? Tetap buka ya? Atau beli nasi Padang. Berat rasanya ngebeliin itu. Bila ya Allah, bantu untuk bisa beramal. La haula wala quwata illa billah. Beliin, kasih. Berat, beramal tuh berat Pak, berat. Nasi Padang, enggak deh, warteg aja deh. Tuh kan, warteg, ya kan. Tadinya nasi Padang, gitu kan. Dia nggak ngucapin la haula wala quwata illa billah sih, akhirnya warteg aja deh. Warteg, ayam, ikan, telur dadar, tempe orek. Yang dipilih orek sama kuah. Pak, makan berat Pak, amal itu berat Pak. Makanya nih Pak ya, lihat Pak, dalam surat, dalam ayat Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 92,
dalam surah Ali Imran ayat 92. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra, selamanya kita tidak akan memperoleh kebaikan hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kita berinfak dengan apa yang kita sukai. Jadi efek kebaikan infak, sedekah, saat kita bisa berinfak dan bersedekah dari apa Pak? Dari harta yang kita sukai. Tukeran ini buat antum. Mau fadhal. Nah. Makanya kita kalau infak kadang nggak ada efeknya buat kita yang memberikan infak. Kenapa? Kenapa Mas? Hah? Apa Pak? Nggak sesuai. Yang lain? Pasti kalau tidak ikhlas pasti berhubungan dengan ayat ini. Yang dikasih barang yang udah nggak dia suka, yang tidak layak. Beda Pak kalau Bapak punya fulus 100.000 tok nggak lebih, infak 50.000, beda Pak. Sama Bapak punya fulus 100 juta, infak 50.000, beda Pak. Bapak punya 100 juta, infak 50.000, sama Bapak punya 100.000, infak 50.000, itu rasanya beda. Buat yang punya uang 100 juta, gocap berapa? Gocap apanya dia tuh? Ya, nggak ada rasanya kan? Benar nggak? Nggak ada rasanya. Tapi buat orang yang uangnya cuman cepek 100.000, dia infak setengahnya, gimana? Berat ya? Tapi efeknya lihat nanti setelah itu hati lapang, diberikan kelapangan hati, Masya Allah. Nah, lihat Allah bilang apa? Gak akan diperoleh kebaikan itu kalau gaya infak kita hanya sebatas sesuatu yang sudah tidak kita nggak suka gitu. Kalau mau punya efek, mulailah belajar untuk menginfakkan apa? Apa yang kita sukai. Apa yang kita sukai. Gitu. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, jadi penulis mulai dengan nama Allah dalam menulis tulisannya ini, menunjukkan ketawaduan beliau yang beliau menganggap dirinya tidak sanggup untuk menyelesaikan tulisan ini kecuali dengan bantuan Allah tabarakahu wa ta'ala. Sama, kita pun gak bisa berinfak, gak bisa sholat dan seterusnya tanpa bantuan dari Allah.
Sudah itu beliau mengatakan muqaddimah, pembukaan. Setelah memuji Allah, kemudian beliau meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Penulis meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu penulis pun tak lupa beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai manusia, beliau penulis dan kita juga sebagai pembaca harus menyadari kita pun tidak lepas dari kesalahan. Kita pun tidak lepas dari kesalahan. Makanya kita pun hendaknya juga banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penulis jadi setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, dia berikan pujian pada Allah. Dia meyakini dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala maka dia bisa melakukan kebaikan, dan dengan pertolongan Allah dia bisa melakukan kebaikan. Dan walaupun seseorang sudah melakukan kebaikan, tetap mungkin ada miss-nya, tetap mungkin ada miss. Contoh ya Pak, saat kita misalnya sholat ke masjid Pak, mungkin kita nggak sadar Pak, saat kita masuk masjid sendal orang kita geser-geser, gesernya jauh lah gitu. Apa pakai kaki? Atau saat kita keluar dari masjid, tetap padahal kita baru selesai beribadah, tetap didampingi dengan kesalahan, ya enggak? Kita masuk masjid, sendal orang ketendang, atau kita meninggalkan sampah, baik bekas aqua, tisu, atau yang lain-lain. Maka ini sebagai tanda bahwasanya kita tidak bisa tidak beristighfar. Kita tetap harus beristighfar. Apapun kebaikan yang sudah kita kerjakan, tetap pasti ada miss-nya di situ. Tetap Pak. Kita udah bikin pengajian nih hari ini, di sore hari ini, tetap ada miss-nya. Mungkin kita parkir motor sembarangan, buat motor nggak bisa keluar, ya nggak? Mungkin atau tidak? Mungkin. Atau mungkin tadi kita buang air kecil belum disiram. Itu miss, itu tetap ada. Miss. Kesalahan itu tetap ada. Gitu. Kita mau ke masjid, sebelum ke masjid atau begitu pulang dari masjid, ya susah yang ngomongnya. Keluar masjid, masuk masjid, begitu mau ke masjid ngelihat aurat, betul Pak? Mau ke masjid lihat aurat dulu, nggak lihat sayang. Bukan sayang Pak, nggak lihat dikasih lihat Pak, betul nggak? Kita mau nggak lihat tapi dikasih lihat. Kita naik motor, naik mobil,
Kan nggak mungkin juga nunduk gini. Ya Pak ya. Ya subhanallah, kita udah itu imannya berkurang nggak tuh? Berkurang Pak, padahal mau sholat tuh Pak. Keganggu tuh pikirannya tuh. Keganggu nggak? Keganggu tuh Pak. Nanti habis sholat harusnya zikir, keluar buru-buru dicari lagi dia tuh. Hah? Keganggu pikirannya. Makanya kalau bukan dengan pertolongan Allah hidup di zaman kita hari ini, susah Pak kita bisa selamat. Susah. Minta pertolongan sama Allah, saya dan Bapak minta pertolongan. Semoga keluar dari dunia ini dengan selamat. Makanya penulis pun memberikan pengajaran kepada kita agar beristighfar dan bertobat pada Allah. Walaupun kita sudah berusaha menjadi orang baik, tetap ada miss, tetap nggak mungkin tidak. Ustadz, ya, ulama sekalipun, tetap dia tidak sampai derajat maksum. Walaupun di kemudian hari ganti nama maksum, ya, tetap orangnya tidak maksum. Tetap dia sebagai hamba Allah yang berbuat dosa, gitu. Orang kita habis sholat aja diajarinnya apa? Istighfar ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal baru sholat, beribadah. Ada missnya nggak dalam sholat? Banyak. Sholat nggak ingat sama Allah tuh miss. Ada nggak orang sholat nggak ingat sama Allah? Banyak. Sholat nggak ingat sama Allah. Sholat ngerancang kegiatan Senin besok. Allahu Akbar. Atau barang-barang hilang ketemu lagi sholat. Setan emang paling pinter dia tuh. Ya, diganggu Pak, kita sholat diganggu Pak. Makanya wajarlah habis selesai, habis salam istighfar. Ya harusnya kan kita lagi ngobrol sama Allah, menghadap Allah kan fokus. Harusnya kan gitu. Ini pikiran kemana-mana. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi istighfar dan bertobat adalah sahabat dekat, bukan hanya siapa? Pelaku dosa dan maksiat. Tapi orang yang sudah berjalan mendekati Allah, harusnya istighfar itu jadi sahabat dekatnya. Harusnya istighfar menjadi sahabat dekat. Semakin dia mendekati Allah, harusnya idealnya paling banyak orang yang beristighfar tuh dia. Paling banyak Pak. Semakin orang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya dia adalah orang yang paling banyak beristighfar. Karena dosanya orang yang beribadah bisa lebih besar dari dosanya penzina, pencuri, perampok. Gimana itu caranya? Kalau pencuri, penzina, perampok itu tidak sampai dosa syirik, enggak sampai pelakunya keluar dari Islam.
Tapi dosa yang dilakukan oleh orang yang beribadah itu bisa sampai syirik dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kapan? Saat dia beribadah tidak ikhlas. Dosanya lebih besar daripada yang mangkal di genit tuh. Ya, siapa? Nyamuk. Dosanya bisa lebih besar dari yang mangkal di Ancol. Dosanya, kenapa? Karena Allah paling benci orang riya sum'ah. Bahkan dimasukkan dalam bab syirik kecil. Jelas ya? Kalau begitu berarti solusinya apa? Tadi kan saya bilang solusinya orang yang sudah beribadah dia adalah orang yang harusnya lebih banyak istighfar dan bertaubat. Ya, mungkin jauh dari zina, mungkin jauh dari nyekek botol, mabok-mabokan, mungkin nggak berjudi lagi, tapi dosanya berganti jadi riya dan sum'ah. Ya nah, yang jauh lebih besar dari nyekek botol. Oh, kalau gitu mendingan besok nyekek botol aja dong gitu. Hah? Begitu Pak? Enggak. Makanya belajar. Jadi gimana Ustaz? Bagaimana solusinya? Solusinya totalitas menyerahkan semuanya kepada Allah. Totalitas. Gak bisa kita la haula wala quwata illa billah, gak bisa kita. Hatta ikhlas aja kita gak bisa sepenuhnya Pak. Sulit gak? Sangat sulit Pak. Sangat sulit. Ikhlas itu sangat sulit. Sangat sulit. Coba kenapa qiyamul lail jauh lebih berat daripada sholat berjamaah di masjid? Karena qiyamul lail nggak ada yang lihat. Iya, benar nggak? Sholat berjamaah nggak sholat malu sama jenggot, malu sama status sebagai panitia kajian, malu sebagai status sebagai ustadz, malu sebagai ikhwan yang pengajian. Aduh, nggak enak nih nggak. Tapi kalau qiyamul lail, antum mau nggak enak sama siapa? Kecuali antum umumin di grup, ya kan? Ana mau qiyamul lail gitu. Beda cerita tuh. Makanya lebih berat qiyamul lail. Kalau mau latih ikhlas kita tuh memang di malam hari. Antum belajar ikhlas di situ. Saya belajar di situ juga. Para ulama belajar di situ. Orang bisa bagus-bagusin suara lo lagi ngaji. Saat pakai mic, saat didengar orang, coba lagi sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba kalau lagi didengar orang, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wah, pokoknya dikeren-kerenin lah gitu ya. Kenapa? Ada calon mertuanya di belakang. Ntar rakaat kedua ganti lagi nadanya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kali lagi sholat sendiri ya? Lagi sholat sendiri kan? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya benar ya? Di situ aja kita kurang ikhlas loh. Harus belajar. Terus apa bedanya emang sholat sendiri sama sholat berjamaah? Kan sama aja, robnya sama. Harusnya ketika sholat sendiri antum perbagus tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sendiri suara antum aja. Ar-Rahmanir Rahim. Kita lagi sholat berjamaah itu bisa diperbagus. Kan Tuhannya sama dia juga. Benar ya? Nggak usah jauh-jauh deh Pak. Coba rokaat 1, 2 dengan 3 dan 4 beda nggak panjang pendeknya? Beda nggak? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kan dia juga. Siapa? Siapa? Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Didengar sama makmum. Ntar rakaat ketiga ya baca aja begitu sama. Makanya benar-benar ikhlas juga harus belajar. Jangan-jangan rakaat pertama kedua buat makmum, yang buat Allah 3 dan 4 tuh, ya enggak? Benar enggak? Apanya yang benar? Suaranya yang benar. Ya, Masya Allah tuh. Sama. Kan dalam perkara sholat berjamaah, apa sih pesan Nabi? Iqra'u ma tayassara laka minal Qur'an. Betul ya? Bacalah yang paling mudah. Apa yang paling mudah? Apa yang paling mudah buat orang kan beda-beda. Buat dia juz amma misalnya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Misalnya dia surat itu paling mudah baca. Udah tahu lagi sendiri baca itu, berjamaah ganti surat. Surat apa misalnya? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Berhenti, lupa. Ya kan gak dibaca saat soal sunnah. Berarti dia baca itu buat siapa? Buat makmum. Subhanallah. Ikhlas aja perlu apa? Belajar. Ya enggak? Kalau sudah ngerti sunnah, harusnya sholat sunnah sama sholat fardu lebih panjang mana? Sunnah. Sholat fardu kan Nabi bilang apa? Makmum nengok siapa? Imam lihat makmum, tengok. Istawu waqimus sufufakum wa tarasu atimul awwal fal awwal. Dia lihat kanan kiri. Maka dulu Nabi kalau sholat sampai belakang dilihat, dipastiin ada engkong enggak gitu, dipastiin tuh. Iya, Nabi sampai ke belakang Pak diperiksa gitu, ada kakek-kakek nggak, ada orang sakit nggak, lagi sholat Nabi, ada anak kecil nangis, ruku Pak langsung Nabi Pak. Beda sama kita kan. Ada anak kecil nangis, Assalamualaikum. Besok anaknya jangan dibawa lagi, gangguin aja tuh. Hah? Ya enggak? Nabi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dipercepat, takut anaknya kegigit apa, kenapa gitu. Begitu Pak, hikmahnya Nabi SAW. Kalau sholat berjamaah, Bapak datang nanti, Allah mudahkan, semoga umroh bareng ya Pak ya. Umroh, Bapak simak tuh Pak, Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau pimpin sholat
Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu Pak, ayatnya itu Pak. Li'ila fi Quraisy. Itu surat yang dibaca sama dia Pak. Wal asr. Nggak ketemu Pak surat panjang dia baca Pak, kecuali di bulan Ramadan. Itu baru Ramadan panjang, itu juga di Qiyamul Lail. Gitu. Beda sama kita, sebagian kita sholat fardu sepanjang-panjangnya, sholat sunnah sependek. Iya, tandanya ikhlas apa enggak itu? Ya, belajar lah ya, belajar kita, namanya belajar. Kan Nabi bilangnya, man amman nas falyukhaffif. Siapa saja yang mengimami manusia, ringankan. Ya, Nabi bilang ringankan. Buat orang Indonesia yang ringan apa sih Pak? Apa yang ringan? Alhaakumut takatsur, itu enteng Pak buat kita Pak. Enteng nggak Pak? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Enteng Pak buat kita. Coba baca. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. Udah mulai nih sebagian, nyesel gua masuk masjid sih. Oh, saya mewakili jamaah, salah masuk masjid saya, ya kan? Dibacanya 40 ayat sampai selesai satu rakaat. Rakaat kedua, amin. Wan nazi'ati ghalqa, dilanjutin lagi Pak. Subhanallah. Berapa ayat? Sampai selesai lagi Pak. Besok yang jamaahnya nggak datang lagi Pak, komplain dia. Indonesia telinganya masih telinga juz amma Pak. Betul nggak? Indonesia telinga juz amma. Gak usah banyak gaya lah, kecuali antum imamin pondok, anak-anak pondok yang nih sekarang Bapak baca surat apa misalnya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Berhenti, siapa yang mau benerin Pak? Yang benerin siapa? Jin. Orang gak ada yang hafal. Coba yang dibaca, Qul ya ayyuhal kafirun. Berhenti semuanya langsung. Coba semuanya gak? Dia berhenti nih. Qul ya ayyuhal kafirun. Berhenti imamnya. Coba bener, lanjutin nak. Nah, coba. Tuh. Imamnya di sini suara la a'budu ma ta'budun. Ya bisa saut-sautan tuh sana sini ya enggak? Coba antum baca Qaf wal Qur'anil Majid. Antum surat apa tuh yang dibaca? Benar enggak? Makmumnya ngomong begitu ya? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Ya, makin bingung aja tuh surat apa yang dibaca. Terus dia berhenti, siapa yang mau benerin? Yang benerin siapa? Akhirnya dia beristihad, dilewatin ayat yang dia lupa, lompat. Kan fatal jadinya kesalahannya. Jelas? Makanya benar-benar ilmu itu harus dipelajari. Baik,
Maka jangan lupa untuk istighfar apapun yang telah kita peroleh dari kebaikan-kebaikan yang kita telah kerjakan, karena jangan sampai kebaikan itu jadi gugur dengan sebab niat kita yang tidak baik. Ada orang hafal Quran bisa jadi gugur pahalanya kalau dia menceritakan tentang hafalannya ke sana ke sini, bikin status, maksudnya untuk diketahui oleh orang lain. Kan jarang bikin status baru Iqra 3, ada nggak Pak? Hah? Ada nggak itu? Alhamdulillah udah Iqra 3. Ada nggak gitu? Nggak ada Pak. Yang ada, alhamdulillah udah selesai juz 30, juz 29, juz 28. Keluar tuh statusnya seminggu. Hah? Hati-hati, makanya penulis bilang setelah melakukan amal banyak istighfar, takutnya overlapping. Takutnya kita overlapping. Justru ketika overlapping amalnya bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas, antum hafal juz 30 enggak? Enggak. Oh, alhamdulillah saya baru selesai semalam. Oh, saya pengen nanya gitu. Ya kan? Enggak, pengen ngasih tahu aja gitu kan. Harusnya dia aja yang tahu, udah cukup kan gitu. Susah enggak? Susah ya. Susah. Ikhlas itu susah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, berlindung pada Allah dari keburukan-keburukan yang mungkin dihasilkan dari dirinya, amal-amalnya, ya. Kita pun demikian, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang masih mungkin, yang bahkan masih sangat mungkin menyertai kehidupan kita. Kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, keburukan-keburukan itu akan kita lakukan, akan kita kerjakan. Setelah itu beliau bersyahadat, mengucapkan syahadatain, dan beliau berkata amma ba'du. Amma ba'du. Beliau mengatakan fa innahu la salaha lil ibadi wala falaha wala najaha wala hayatan tayyibatan wala sa'adatan fid daraini wala najatan min khizyid dunya wa adabil akhirati illa bima'rifati awwali mafrudin alaihim. Beliau mengatakan tidak akan seorang hamba memperoleh kebaikan, tidak akan seorang hamba memperoleh keberhasilan, tidak akan seorang hamba memperoleh kesuksesan, tidak akan seorang hamba memperoleh kehidupan yang baik, kebahagiaan di dua negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Dan seorang hamba tidak mungkin bisa selamat dari kesengsaraan hidup di dunia, dan tidak mungkin seorang bisa selamat dari kesengsaraan hukuman Allah di negeri akhirat, kecuali jika seseorang mengetahui
apa saja yang diwajibkan untuk dirinya dikerjakan. Ya, tidak mungkin seseorang bisa selamat bahagia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa. Siapa saja yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan. Amal soleh adalah amal yang memenuhi dua persyaratan, yaitu dikerjakan dengan ikhlas, diusahakan, dilakukan hanya mengharapkan wajah Allah, dan yang kedua disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua syarat ini tidak boleh hilang. Hilang salah satunya, maka dia tidak dikatakan amal soleh. Hilang salah satunya, tidak dikatakan amal soleh. Apalagi jika hilang keduanya. Lihat Pak, kata Allah, siapa saja yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan. Berarti sebelum dia beramal, dia punya ilmu tentang amal yang harus dia kerjakan kan? Dia punya pengetahuan. Setelah dia beramal soleh, setelah dia punya ilmu dan beramal soleh, Allah bilang apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah akan berikan kepada dirinya kehidupan yang baik. Maka penulis tadi bilang apa? Tidak akan seorang hamba memperoleh kebaikan, kemenangan, kesuksesan, kehidupan yang baik, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, selamat dari kesengsaraan di dunia dan di akhirat, kecuali jika dia beramal, jika dia tahu kewajiban yang harus dia kerjakan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, yang Allah mensyaratkan siapa saja yang pengen punya kehidupan yang baik, syaratnya dia harus beramal soleh. Itu syaratnya Pak, syaratnya itu. Maka bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika ingin punya anak-anak yang punya kehidupan baik, dekatkan diri mereka dengan Allah. Dekatkan diri mereka dengan Allah. Karena semua ini punya Allah. Allah bilang apa? Siapa yang beramal soleh, mendekatkan diri pada Allah, maka ganjarannya Allah kasih kehidupan yang baik. Bahkan bukan hanya di situ, bukan hanya sampai di situ. Kelanjutannya Allah katakan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan setelah kematiannya nanti, Allah akan memberikan pahala atas amal solehnya itu
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah dia kerjakan. Dari apa yang telah dia kerjakan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat tidak seseorang yang mau sukses harus cari tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia harus cari tahu. Seorang yang mau berbahagia di dunia dan di akhirat, dia harus cari tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia kerjakan. Harus, tidak dapat tidak. Harus dia cari tahu. Sebagaimana judul buku ini dikasih oleh penulis, Al-Wajibatu Al-Mutahattimatu Al-Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimatin. Kewajiban-kewajiban yang tidak dapat tidak setiap muslim dan muslimah harus tahu, harus mengerti, ya, harus mengerti. Insyaallah taala dalam kitab ini kita akan berusaha mempelajari apa saja yang seharusnya kita ketahui sebagai seorang muslim, ataupun kepada seorang atau kepada untuk para wanita, apa saja yang harus mereka ketahui. Baik. Sampai sini ada yang mau tanya, Pak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Taib, kalau nggak ada kita lanjut. Penulis mengatakan kebahagiaan seseorang, kesuksesan seseorang, kesenangannya itu dengan mengetahui apa saja yang dia harus kerjakan, apa saja yang harus dia kerjakan. Kemudian setelah itu penulis mengatakan wal amalu bihi, dan berusaha dia mengerjakan apa yang telah dia ketahui, berusaha untuk mengamalkan apa saja yang dia ketahui. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ilmu itu tidak cukup sampai dipelajari. Ilmu itu tidak cukup, bahkan bisa tidak bermanfaat kalau sampai hanya dipelajari. Tapi ilmu itu puncaknya adalah diamalkan. Jelas? Ilmu itu puncaknya diamalkan. Setelah kita mempelajari ilmu, mengetahui ilmu, maka setelah itu tuntutannya adalah mengamalkan ilmu. Lebih susah mana? Atau sama-sama susah?
Lebih susah mana? Lebih susah belajarnya apa lebih susah mengamalkan ilmunya? Ya, lebih susah mengamalkannya. Lebih susah. Dia butuh perjuangan. Ya, makanya kata para ulama apa namanya? Yang disebut dengan ahlul ilmu, yang disebut dengan ulama itu bukan hanya sebatas orang yang hafal ayat ataupun hafal hadis ataupun hafal ucapan ulama. Bukan hanya sebatas itu. Tetapi orang-orang yang disebut dengan ahlul ilmu adalah orang yang mengamalkan apa yang dia hafal, mengamalkan apa yang telah dia miliki. Jadi bukan hanya sebatas mengucapkan apa yang dia hafal, gitu. Misalnya gini, ini kata Ibnu Umar ya, Ibnu Umar. Lengkapnya nanti di pengajian berikutnya saya kasih bacain. Kata Ibnu Umar, Al-Quran hari ini hanya bisa, kurang lebih perkataan beliau, hanya bisa didengar lafadz dan hurufnya. Lafadz dan hurufnya. Tapi dulu Al-Quran itu bukan cuman didengar lafadz dan hurufnya, tapi bisa dilihat pakai mata. Apa maksudnya? Kata Ibnu Umar, dulu itu di zaman dia dan di zaman Nabi, misalnya ngelihat orang tuh ngelihat Al-Quran, Al-Quran nyuruh orang sholat berjamaah, tuh sholat berjamaah. Al-Quran nyuruh orang berinfak, Al-Quran nyuruh orang memaafkan. Paham tidak maksudnya? Tapi hari ini ayat yang berbicara sholat berjamaah itu cuman ayatnya saja. Ayat yang berbicara tentang infak ayatnya saja. Paham? Sholat berjamaahnya nggak ada atau minoritas, infaknya juga minoritas, memaafkannya juga minoritas. Paham enggak? Hari ini kita, kata Ibnu Umar itu, di kemudian hari orang itu menjadikan Al-Quran hanya sebatas apa? Bacaan, Pak. Saat kita apa namanya yang dibanggakan dari ayat Al-Quran ayat hari ini itu hanya sebatas jumlah hafalan, cara membaca yang bikin terkagum-kagum. Masya Allah suaranya, Masya Allah makhraj hurufnya. Bukan nggak boleh, tapi itu bukan puncak kebanggaan di Quran. Coba Pak, Nabi saat ditanya sama Aisyah, gimana kata Aisyah? Apa akhlaknya Nabi? Kata Aisyah, Al-Quran. Artinya apa? Al-Qurannya ada pada dirinya. Jadi dia bergaul, bermuamalah dengan Al-Quran. Mafhum? Kalau kita hari ini, Ibnu Umar bicara di masanya, ya, manusia hari ini fokusnya hanya sampai bacaan. Paham enggak? Fokusnya hanya sampai bacaan. Enggak peduli deh
yang ngafalin Quran pembohong apa enggak, ya kan, pemarah atau tidak, sopan santun atau tidak. Paham Pak sampai di sini, ngerti? Ya gitu. Nah, jadi jangan sampai kasusnya kita hanya mengetahui sesuatu dan tidak mengamalkannya, tidak mengamalkannya. Ngaji yuk sama siapa? Sama Pak Ustadz. Pak Ustadz yang mana? Tuh yang itu. Pak Ustadz itu nggak sholat berjamaah gitu misalnya di masjid. Nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Dia sholatnya di rumah misalnya. Tapi dia ngajar Quran. Berarti dia tuh hukum asalnya nggak ngerti Quran. Cuman ngerti huruf-huruf Quran. Kalau dia ngerti Quran, di dalam Al-Quran kan disuruh sholat berjamaah. Begitu Pak. Jadi di sini kata penulis, kalau mau berbahagia, kalau mau sukses, kalau mau senang, punya hidup yang baik di dunia dan di akhirat, tidak ada caranya kecuali dengan mencari tahu kewajiban. Ya, kecuali dengan mencari tahu kewajiban. Beda dengan sebagian kita Pak, sebagian besar kita malah ngajarin ke anak-anaknya, nak kalau mau sukses, kalau mau berhasil, kalau mau seneng, kamu harus sekolahnya yang pinter, temennya yang bagus-bagus. Iya, bukan nggak boleh pinter, pinter boleh. Tapi ini Pak, kita orang Islam, surat An-Nahl 97 tuh. Kata Allah, Allah minta beramal, deketin diri sama Allah, Allah kasih hidup yang baik. Allah yang bilang, falanuhiyannahu hayatan thayyibatan, kami berikan dia kehidupan yang baik. Lihat Pak, Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat ke-22. Dalam surah Az-Zariyat ayat 22, kata Allah apa? Wa fis samai rizqukum. Rizki kita semua Pak ada dipegang di atas langit sana Pak. Dipegang oleh siapa? Allah. Jadi bukan ngerengek, jadi bukan melas sama manusia. Allah bilang apa? Wa fis samai rizqukum, di atas langit rezeki kalian. Kan kita kadang-kadang berpikir harus punya relasi yang bagus, sekolah yang bagus. Iya, penting, itu penting. Tapi yang terpenting, deket nggak sama yang punya rizkinya? Tuh, yang di sana tuh. Deket nggak sama yang di sana? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit, ada di langit rezeki kita dan apa yang dijanjikan. Mau punya relasi yang bagus, sekolah pinter, tapi nggak deket sama yang di sana, punya rezeki bisa tidak berkah. Ada orang Pak, sukses duniawi, punya harta, nggak deket sama Allah, nggak berkah.
Salah satu tidak berkahnya di mana, Pak? Hartanya tidak menjadikannya dia taat. Contoh, ada orang yang punya harta banyak, belum pernah sekalipun ke mana? Mekah. Hartanya banyak, semua negeri sudah dia masukin, tapi kota suci Masjidil Haram, Mekah, Madinah dia belum pernah masuk. Gak berkah Pak hartanya. Ada orang punya uang pas-pasan tuh, pas-pasan tuh berangkat ke sana. Ada nggak yang gitu? Banyak ya, uangnya pas-pasan dia berangkat tuh. Nah itu berkah Pak, berkah. Jadi untuk memperoleh sukses adalah dengan ilmu dan mengamalkan ilmu. Ilmu dan mengamalkan ilmu. Baik, baik, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat tuh kita suka bacanya tuh penggalan dari Al-Quran aja. Apa? Penggalan. Maksudnya nggak full. Iya. Misalnya surat Al-Kahfi kita cuma hafal 20. Heeh. Terus habis itu rakaat keduanya kita baca Al-Quran juga 15 gitu. Itu boleh nggak? Boleh. Karena kita kan pengen baca itu biar hafal dulu, jadi kan dikit-dikit. Boleh. Sholat sendiri kan? Iya, sholat sendiri. Boleh. Kalau sholat sendiri boleh. Kalau sholat jadi imam yang gampang aja. Karena Nabi bilangnya bacalah yang paling gampang, paling mudah, itu kata Nabi. Jangan takalluf, memberatkan diri, baca yang paling mudah. Boleh, potongan-potongan boleh. Ada lagi? Ada Pak Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi Pak Ustadz kan mengatakan dosa ria dan dosa sum'ah itu dapat menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Kemudian kan solusinya tadi istighfar ya. Kemudian apakah istighfar aja cukup atau kita harus syahadat lagi ataupun kita melakukan mandi besar lagi sebagaimana saudara-saudara kita yang dari kafir kemudian memeluk agama Islam. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jika dia itu masuknya nanti ria, maka dia itu bagian dari orang yang akan dipermalukan sama Allah. Jadi gini, misalnya Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha
la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Kemudian Allah katakan wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Siapa saja di antara manusia yang menghendaki balasan di dunia dari amal solehnya, jelas ya, ria, sum'ah, tujuan amalnya itu, Allah bilang siapa saja yang menghendaki dari amal solehnya dunia dan perhiasannya, pujian, sanjungan, materi dunia atau yang sejenisnya, kata Allah Jalla dzikruhu, kami kasih apa yang dia mau. Nuwaffi, kata Allah Subhanahu wa taala, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami kasih keinginannya itu. Keinginannya dipenuhi oleh Allah. Dibalas yang mau dapat pujian dari amalnya, dia dipuji. Yang mau dapat harta, dia dapat harta. Yang mau dapat kedudukan, dikasih kedudukannya. Jelas ya? Dan mereka enggak dirugikan sedikit pun, tidak dirugikan, dikasih. Tapi setelah itu Allah bilang apa? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada untuk mereka besok di hari kiamat kecuali neraka. Setelah itu Allah bilang apa? Wa habita ma sana'u fiha, dan apa yang telah mereka kerjakan Allah hapus, dihapus. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan amal yang mereka kerjakan dikatakan batil walaupun manusia menyangka mengira itu amal saleh, tapi dibatalkan sama Allah. Nah, jika kondisinya seperti ini, orang totalitas amalnya bukan untuk negeri akhirat, maka ini bisa mengeluarkan dia dari Islam dan dia bertobat dengan taubatan nasuha. Ketika memang seperti ini. Tetapi jika tercampur, dia punya keinginan untuk dapat dunia dan dapat akhirat, maka kata Syekh Utsaimin, itu dilihat porsinya lebih besar mana. Ketika porsinya lebih besar dunia, maka dia masuk ayat ini. Paham? Ketika porsi dunianya, motivasi dunianya lebih besar dari akhirat, maka dia masuk ayat ini. Jelas? Tetapi jika, dan dia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dia tetap dapat pahala sesuai dengan porsi ikhlasnya. Paham? Kalau yang pertama sama sekali dia tidak menginginkan pahala, kecuali dia inginkan dunia dan perhiasannya. Yang pertama. Yang kedua, dia pengen dapat di sini, dia juga pengen dapat di sana. Maka di sini terperinci lagi, porsinya lebih besar mana? Mafhum? Lebih besar mana? Jika sama atau lebih besar dunia, maka dia masuk ayat ini. Jelas? Nah, ada yang porsinya lebih kecil, porsi keinginan dunianya lebih kecil, maka dia nggak masuk ayat ini. Tapi dia pun berbeda dengan orang yang menginginkan 100% dari amalnya negeri akhirat. Paham nggak?
Orang yang menginginkan dari amal akhiratnya, ingin amal akhirat pahalanya, dengan orang yang pengen dunia dan akhirat, tentu porsi ganjarannya diberikan beda. Mafhum? Jadi yang sampai menghapuskan amal itu yang keluar dari Islam. Jadi riya pun bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat. Enggak semuanya, enggak sama semuanya. Jelas ya? Allah bilang dihapus amalnya, dihapus. Makanya kalau kata siapa ulama, lupa saya, man talabal hadis, siapa saja yang sungguh-sungguh belajar hadis, maka dia bangkrut. Harusnya tuh bangkrut. Karena yang belajar itu dia keluarin harta, waktu, tenaga, capek gitu. Jadi siapa saja yang mau berperan dalam kebaikan harusnya begitu. Mafhum? Baik. Ada lagi? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, tadi di awal pertemuan kan Bapak mengatakan bahwa manusia hidup itu seperti di penjara. Maksudnya dengan demikian manusia itu hidupnya bisa tertib, disiplin, bisa taat kepada Allah. Tetapi kan kita hidup ini ada lingkungan Pak. Di Iya. dalam lingkungan hidup itu kan banyak masalah-masalah yang mungkin bisa mempengaruhi kita. Nah, untuk mensiasati itu gimana tuh Pak? Siap. Terima kasih Pak. Siap. Gini Pak. Allah berfirman, dalam surat Al-An'am ayat 17. Jadi kan kadang kita berpikir dalam muamalah kehidupan ya Pak ya, ya kita kan butuh juga dengan orang, dengan lingkungan, tapi terbentur dengan yang haram misalnya, kan gitu ya Pak, dengan yang syubhat misalnya, haram atau syubhat. Bapak baca ayat ini, Bapak yakini kata Allah, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah menimpakan sesuatu yang tidak baik pada kalian, apapun takdir yang enggak baik, maka yakinilah hanya Allah yang dapat apa? Yang dapat mengangkatnya. Jadi enggak perlu kita nyemplungin ke yang haram dalam pergaulan. Jelas Pak? Maksudnya gini, kalau tidak dengan yang haram susah dapatnya, misalnya gitu. Kan ada orang punya prinsip yang haram aja susah gitu. Salah Pak. Yang halal banyak, yang gampang gitu. Jadi maksud saya semoga sampai ketika kita bermuamalah dengan masyarakat, tetap bermuamalah dengan koridor yang dibolehkan oleh Islam. Gak perlu khawatir misalnya dapat perlakuan tidak baik karena kita mempertahankan agama. Gak perlu khawatir, gak perlu kita ikut-ikutan akhirnya menjadi penonton
orang berbuat tidak baik, nggak perlu. Sampai misalnya dapat ancaman atau dapat ucapan tidak baik, siapa yang mau gotong lu mayatnya nanti gitu. Ya gitu ya. Misalnya ucapan itu. Biasa aja, nggak ada masalah. Kita yakin ayat ini Allah yang selesaikan nanti. Allah yang selesaikan. Kita kan nggak tahu. Itu perkara gaib. Jadi mungkin maksud Bapak, bagaimana kita menerapkan merealisasi agama ini sementara kita hidup di kehidupan yang bebas, yang seakan-akan tidak ada aturan, betul Pak? Kurang lebih seperti itu. Bagaimana kita menerapkannya? Iya, kita tetap terapkan minimal untuk kita dan keluarga kita dalam bermuamalah dengan masyarakat. Tetap kita bermuamalah dengan mereka, tapi kita tidak ikut serta dalam hal yang haram. Tidak ikut serta dalam hal yang haram. Kita tetap tegur sapa, tetap. Tapi kalau sudah untuk sesuatu yang haram, kita enggak. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ana mau tanya terkait ilmu tadi. Setelah kita mempelajari ilmu, mengetahui ilmu, kita wajib untuk mengamalkannya. Tapi ada beberapa hal di negara kita ini, kita sudah tahu ilmunya, terkait hukum Allah misalnya yang dituliskan di Al-Quran. Kita belum bisa mengamalkannya. Contohnya mencuri, potong tangan, ya. Berzina, dirajam, atau membunuh, dibunuh lagi, kisos. Sampai saat ini kita belum bisa menjalankan, mengamalkannya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz terkait itu? Atau bagaimana hukumnya kepada kita? Apakah kita berdosa atau bagaimana? Syukron. Baik. Hukumnya kita mengingkari dengan hukum yang ada, yang tidak sesuai dengan syariat. Tetapi kita pun tidak memberontak, dan kita pun tidak setuju secara ilmu. Bukan itu yang harusnya dijalankan, tapi hukum Islam. Minimal itu. Itu kata Nabi, minimal kita tidak menyetujui apa yang ada. Minimal itu sudah cukup. Kita nggak setuju, hukum asalnya kita nggak setuju. Tapi apa boleh buat, kemampuan nggak ada. Jelas ya Pak ya. Kita pun dilarang untuk memberontak. Gitu. Nggak boleh memberontak pemerintahan yang ada, nggak boleh. Cukup kita tidak menyetujui di hati kita nggak sepakat. Seorang muslimah hanya setuju dengan hukum Islam, karena Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Sungguhnya hukum itu milik Allah. Maka kita nggak sepakat jika ada hukum yang berbeda dengan hukumnya Allah. Nggak sepakat bukan berarti kita melakukan pemberontakan, enggak. Cukup kita tidak menyetujuinya. Jelas ya? Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini apa yang kita bisa bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.